Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengulas sejenak tentang kasus hukum yang menimpa pesulap kenamaan David Copperfield atas kecelakaan dalam sebuah pertunjukan sulapnya. David Copperfield mulai bermain sulap sejak berusia 12 tahun dan menjadi pesulap termuda yang diterima sebagai anggota Society of American Magicians. Meski telah lama berkecimpung dalam dunia magician, namun siapa sangka, kini David tengah menghadapi tuntutan hukum terkait profesinya. Dalam sebuah pertunjukan sulap beberapa tahun lalu yang berakhir dengan kecelakaan, pesulap kondang David Copperfield digugat oleh kuasa hukum penggugat untuk mengungkapkan rahasia trik sulapnya di pengadilan. Dia harus membeberkan triknya atas gugatan seorang sukarelawan asal Inggris yang mengaku terluka parah saat ambil bagian dalam pertunjukan ilusi di Las Vegas Strip tahun 2013. Pada 2013 itu, Copperfield menggelar pertunjukan di Grand Hotel MGM di kota judi Las Vegas, Amerika Serikat. Saat itu, Copperfield menampilkan trik sulap legendarisnya, 13, dalam pertunjukan tersebut. Sebagai informasi, 13 merupakan ilusi sulap yang mampu menghilangkan 13 orang dari atas panggung dan memunculkannya kembali di antara penonton. Menurut laporan news.com.au, insiden itu terjadi pada 2013. Ketika itu mantan koki Inggris, Gavin Cox dan istrinya ke MGM Hotel and Casino di Las Vegas untuk menyaksikan pertunjukan sulap untuk merayakan ulang tahun. Pada saat itu, Copperfield ingin melakukan trik sulap membuat hilang orang-orang di dalam sangkar besi. Dia secara acak memilih 13 penonton dengan cara melemparkan balon ke peserta. Cox adalah salah satunya. Setelah naik ke atas panggung, asisten Copperfield memberi mereka masing-masing satu senter untuk menunjukkan bahwa mereka masih benar-benar ada di dalam sangkar besi. Mereka diminta untuk duduk di atas kursi yang telah disediakan di panggung di dalam sangkar besi yang terlihat agak menggantung di udara dan menutupinya dengan tirai kain. Saat ditutupi kain tirai itulah, asisten Copperfield membuka sebuah jalan rahasia dan memandu para peserta buru-buru meninggalkan kursinya sesaat sebelum tirai diangkat. Mereka diarahkan ke sebuah pintu yang memungkinkan mereka untuk kembali ke panggung pertunjukan. Pada saat berdesakan melewati jalan gelap tanpa petunjuk itu, Cox tanpa sengaja terjatuh dan kepalanya membentur tanah saat menuju sebuah area yang tampaknya belum selesai secara sempurna dan dipenuhi dengan debu dan reruntuhan. Cox mengatakan, saat itu peserta lain sempat berkata kepada Copperfield, "Tuan Copperfield, pria ini terluka." Copperfield menatap Cox sejenak, tersenyum, lalu pergi. "Dia, Copperfield, sama sekali tidak peduli dengan luka yang saya alami," kata Cox. Seusai pertunjukan, Cox dibawa ke rumah sakit. Saat itu dokter mendiagnosisnya dengan bahu kanan yang terkilir. Namun setelah kembali ke Inggris, Cox mulai menderita nyeri kronis di sekujur tubuhnya, sakit kepala serius dan kesadaran samar-samar. Cox didiagnosis dokter Inggris mengalami kerusakan otak permanen. Hasil scan memperlihatkan bahwa ada pendarahan di bagian otaknya. Cox, mantan koki yang pernah memasak untuk keluarga kerajaan Inggris, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa lagi memanggang muffin. "Hidup saya berubah 180 derajat. Saya selalu merasakan nyeri sepanjang waktu dan daya ingat saya menjadi pendek. Saya harus menggunakan ventilator atau nafas saya akan berhenti saat tidur," kata Cox dengan nada sedih sambil meneteskan air mata. Pengacara penggugat mengklaim bahwa dia telah mencengkram sejumlah kesalahan Copperfield dan berencana menggunakan pengakuan Copperfield sendiri untuk membuktikan bahwa dia bukan pesulap sejati. Pengacara Copperfield membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa pertunjukan sulap yang menyebabkan kecelakaan itu telah dilakukan dengan sukses selama lebih dari 15 tahun dengan lebih dari 100.000 penonton. Sejarah pertunjukannya membuktikan tidak ada masalah dengan pesulap Copperfield. Di antara banyak ilusinya yang paling terkenal adalah pertunjukan menghilangkan patung Liberty, terbang di atas Grand Canyon, dan berjalan menembus tembok raksasa Cina. Ketika itu, terkait informasi tentang trik rahasia sulap Copperfield itu, dilindungi undang-undang setempat yang berlaku, dan hakim menyegel dokumen terkait setelah menemukan hal itu melibatkan informasi paten.
Pesulap David Copperfield dipaksa ungkap trik menghilangnya. Pesulap David Copperfield seakan dipaksa oleh pengadilan Amerika Serikat untuk mengungkapkan rahasia trik menghilangnya. Dia harus membongkar triknya atas gugatan seorang peserta asal Inggris yang mengaku terluka parah saat ambil bagian dalam pertunjukan ilusi di Las Vegas Strip tahun 2013 lalu. Dalam proses pra-peradilan ketika itu, pengacara David Copperfield kalah membela kliennya agar menjaga rahasia sulapnya. Hakim pengadilan Mark Denton mengatakan Copperfield harus mengungkap triknya tersebut di balik pintu tertutup atau tidak di depan publik. Pesulap terkenal Amerika ini bersaksi di pengadilan setempat bahwa dia tidak tahu aksi sulapnya menimbulkan masalah sampai akhirnya dia digugat warga Inggris yang menjadi salah satu peserta dalam pertunjukan ketika itu. Copperfield tidak mengaku bertanggung jawab atas cedera otak yang dialami peserta Gavin Cox tersebut. Cox terluka parah setelah terjatuh saat jadi sukarelawan dalam aksi sulap Copperfield. "Jika saya melakukan kesalahan, itu akan menjadi kesalahan saya," kata Copperfield saat ditanya oleh pengacara Cox, Benedict Morelli. "Pembelaan Anda dalam kasus ini adalah, jika mereka berpartisipasi dan seseorang terluka, itu adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan Anda. Apakah begitu maksud Anda?" "Iya atau tidak?" tanya Morelli. "Itu bukan jawaban iya atau tidak sesederhana itu," jawab Copperfield dengan suara yang nyaris tak terdengar. Menurut Morelli, kuasa hukum Cox, bahwa sebelum Cox jatuh, sekelompok relawan penonton yang terlibat dalam pertunjukan ilusi itu bergegas melalui lorong yang dilapisi dengan apa yang disebutnya sebagai debu konstruksi. Peserta yang mengambil bagian dalam ilusi akan dibuat menghilang dari dalam sangkar besi panggung dan muncul kembali beberapa saat kemudian di belakang teater. Copperfield mengatakan dia tidak tahu apakah ada puing-puing di dekat tempat sampah di gang MGM Grand. Copperfield mengaku saat itu dia melewati gang di luar ruangan yang sama sambil melakukan ilusi lain sekitar 10 menit sebelumnya dan tidak melihat ada puing-puing. "Jika ada debu konstruksi, mungkinkah itu salah Anda jika seseorang terjatuh dan terluka?" tanya Morelli. "Saya tidak dapat menjawab pertanyaan hipotesis sebelum proses berakhir untuk hari itu," jawab Copperfield. Pada 2018, pesulap berusia 61 tahun ketika itu kembali ke tribun saksi di pengadilan distrik Clark County untuk mendapatkan kesaksian lebih lanjut. "Jadi Tuan Cox, oke, aku pikir aku akan baik-baik saja. Mengapa David Copperfield yang sangat terkenal itu memilihku tapi tidak melindungiku?" ucap Morelli mengulangi pernyataan Cox. Cox, seorang warga Inggris, mengklaim mengalami cedera otak dan tubuh. Dia telah menghabiskan lebih dari 280.000 pound sterling atau sekitar 5,4 miliar rupiah ketika itu untuk biaya medis dan pengobatan. Dia dan istrinya Min Han Cox sedang mendata kerusakan atau kerugian yang tidak ditentukan dalam gugatan mereka. Sementara itu, pihak lain yang juga digugat adalah produser Backstage Employment and Referral dan perusahaan konstruksi tim Construction Management. Saat itu, Copperfield menjalani persidangan di Las Vegas setelah gugatan hukum yang dilayangkan koki Gavin Cox atas kecelakaan yang menimpanya selama pertunjukan sulap yang dibawakan oleh Copperfield. Saat itu, sebagai bagian dari klaim hukum Gavin Cox, hakim di pengadilan setempat meminta segala rahasia di balik salah satu pertunjukan paling terkenal yang dimiliki oleh Copperfield dibuka di hadapan publik. Namun pengacara Copperfield berpendapat bahwa membocorkan trik di balik pertunjukan Lucky Number 13 ke hadapan publik akan merugikan Copperfield secara finansial. Pertunjukan ini diduga telah menghasilkan sekitar 560 juta pound sterling atau sekitar 10,8 triliun rupiah ketika itu. Namun Dewan Hakim tidak sependapat dengan pembelaan kuasa hukum Copperfield. Dikatakan bahwa sekitar 55.000 orang yang pernah berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut mengetahui bagaimana pertunjukan itu diselenggarakan. Jerry Popovich, jaksa MGM Grand, mengatakan kepada hakim bahwa Cox kehilangan pijakan ketika dirinya terjatuh. Menurut Popovich, bahwa lokasi di mana kecelakaan itu terjadi berada pada ketinggian 22 feet atau sekitar 6-7 meter sebelum pintu untuk memasuki kembali panggung utama.
Pada ketinggian seperti itu kemungkinan untuk terjatuh sangat besar. Popovich menjelaskan bahwa 10 menit sebelum Cox terjatuh, Copperfield juga melintasi tempat yang sama untuk melakukan trik ilusi lainnya yang tidak melibatkan penonton. Ia menegaskan bahwa seharusnya Copperfield mengingatkan petugas lainnya jika dia menyadari akan adanya masalah di jalur tersebut. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap proses persidangan. Kasus lain. Selain itu, sang ilusionis David Copperfield juga dituding melakukan pelecehan seksual. Seorang mantan model remaja menuding Copperfield memberinya obat dan melecehkannya secara seksual pada 1988. Menurutnya itu terjadi setelah sebuah kompetisi model di Jepang. Sang ilusionis yang bisa terbang menjadi salah satu juri dalam kompetisi itu. Usianya saat itu baru 32 tahun, sementara si model yang ikut kompetisi itu masih 17 tahun. Mereka lantas menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, dia memberitahu saya bahwa tidak ada apapun yang terjadi karena saya masih di bawah umur, ujar Lewis lagi. Ini bukan tudingan pelecehan seksual pertama yang ditujukan pada Copperfield. Pada 2007, ia pernah dituding melakukan pelecehan seksual terhadap mantan ratu kecantikan, Leslie Carroll. Namun kasus itu menghilang begitu saja tanpa penjelasan resmi. Tudingan demi tudingan atas pelecehan seksual menimpa para sineas, aktor, produser hingga agensi di Hollywood sejak akhir tahun 2018. Itu diawali terungkapnya modus Harvey Weinstein melecehkan banyak selebriti wanita, termasuk Angelina Jolie selama 2 dekade. Tudingan skandal juga menimpa politisi dan pembisnis di Amerika Serikat. Sejak itu, semakin banyak perempuan yang berani berbicara dan muncullah gerakan #MeToo. Copperfield pernah berkomentar soal itu saat ia pertama kali dituding melakukan pelecehan. Bayangkan seperti apa rasanya percaya pada sebuah gerakan, tapi juga secara keliru dituding di hadapan publik tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tulisnya di Instagram. Pesulap yang juga bisa menghilangkan patung Liberty itu melanjutkan. Sementara saya menghadapi badai pelecehan seksual yang lain, saya juga ingin gerakan ini tetap berlanjut. Selalu dengarkan, pikirkan semuanya dengan seksama, tapi juga tolong, semuanya jangan terburu-buru menghakimi sesuatu, katanya di Instagram. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.